Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo, kami dari kelompok 2 akan melakukan diskusi tentang Pancasila sebagai sistem ideologi negara, yang mana kami akan membawakan diskusi berkaitan dengan film G30 SPKI. Penasaran gimana diskusi kami? Tonton videonya sampai habis ya. Dah. Halo Kak. Ini dengan kakak siapa? Yamna Herunsa. Aku boleh nanya nggak nih? Boleh. Jadi kakak itu kan pasti pernah nonton film G30 SPKI. Kira-kira bisa nggak jelasin isi dari film itu secara singkat? Bisa. Jadi film G30 SPKI ini menggambarkan peristiwa kudeta militer yang terjadi pada 30 September 1965, di mana 6 jenderal Indonesia tewas dalam usaha kudeta yang diduga dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Film ini menyajikan versi pemerintah Orde Baru yang menyalahkan PKI sebagai dalang utama kudeta tersebut. Meskipun diakui sebagai bagian sejarah Indonesia, film ini juga kontroversial karena dianggap sebagai propaganda politik yang memberikan pandangan pemerintah yang sangat bias terhadap peristiwa tersebut. Beberapa kritikus menilai bahwa film ini menyederhanakan dan menggambarkan versi cerita yang menguntungkan rezim Orde Baru. Makasih. Halo Kak. Halo, Ini dengan kakak siapa? Aku juga Sylvia dan aku mau nanya nih Kak. Kan di dalam film G30 SPKI itu menceritakan tentang ideologi komunis. Nah, menurut kakak gimana sih perbandingan antara ideologi komunis dengan ideologi Pancasila? Oke. Jadi perbandingan ideologi komunis dan ideologi Pancasila aku jelasin poin-poin aja. Yang pertama, Pancasila mengakui hak-hak milik secara pribadi dan hak-hak umum, sedangkan komunis menyerahkan semua yang dimiliki individu pada negaranya. Yang kedua, Pancasila mengakui secara selaras baik kolektivitas ataupun individualis, tetapi komunis hanya mengakui kolektivitas. Yang ketiga, Pancasila tidak hanya mengembangkan demokrasi politik seperti terdapat dalam ideologi liberal, tetapi juga demokrasi ekonomi dengan asas kekeluargaan. Yang keempat, Pancasila memberikan kebebasan pada setiap individu serta bertanggung jawab dengan kepentingan sosial maupun kepentingan pribadi. Yang kelima, Pancasila dilandasi dengan nilai ketuhanan, sedangkan komunis mementingkan material, yang dimana komunis ini lebih ke kelas-kelas sosial dan tidak mementingkan kelas-kelas yang lain. Oke Kak, makasih. Iya. Kakak. Ya, Aku boleh nanya nggak nih? boleh. Sebelumnya dengan kakak siapa? Kenalin, nama aku Vika Nur Afrita dari jurusan Administrasi Publik Angkatan 22. Nah, aku mau nanya nih, kan di film G30 SPKI itu menceritakan tentang ideologi komunis. Nah, menurut kamu apa sih perbandingan ideologi komunis dengan ideologi Pancasila? Oke, kayak perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi komunis ini dapat, menurut saya ya, bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik hukum, aspek ekonomi, dan aspek agama. Dalam aspek politik hukum ini, ideologi Pancasila kan demokrasinya menggunakan demokrasi Pancasila, yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kalau di ideologi komunis ini menggunakan ideologi rakyat. Namun biasanya dalam negara komunis ini menggunakan sistem satu partai, yaitu partai komunis yang berkuasa di negara tersebut. Dan dalam aspek hukum, ideologi Pancasila ini hukumnya untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu serta masyarakat. Jika di negara yang menggunakan ideologi komunis ini, hukum untuk memperpanjang masa komunisme. Kemudian dalam aspek ekonomi, di ideologi Pancasila ini, negara memiliki peran untuk mencegah terjadinya monopoli dan kegiatan lain yang dapat merugikan masyarakat. Sedangkan di
ideologi komunis ini negara berperan dominan dalam ekonomi. Jadi negara ini memonopoli sistem ekonomi agar tercipta kolektivitas ekonomi seperti itu. Kemudian dalam aspek agama, ideologi Pancasila ini membebaskan seluruh rakyatnya memeluk agamanya masing-masing. Dengan kalau di negara yang memiliki ideologi komunisme ini, ideologi komunis ini, agama ini dipandang sebagai candu bagi masyarakat, sehingga agama ini dijauhkan dari masyarakat itu sendiri, karena dalam ideologi komunis ini agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menyebabkan adanya kelas sosial. Di ideologi komunis ini kan sangat menentang adanya kelas sosial. Seperti itu kalau menurut saya. Kak, makasih. Halo Kak. Halo. Aku boleh nanya nggak ya? Boleh. Sebelumnya nama kamu siapa? John, Dari jurusan? komunikasi. Oke, aku mau nanya nih, menurut kakak masih relevan nggak sih ideologi Pancasila digunakan di Indonesia? Terus kalau misalkan iya, itu kira-kira alasannya apa? Masih, karena Indonesia masih menggunakan ideologi Pancasila karena Pancasila dianggap sebagai dasar negara yang menyatukan beragam kelompok dan suku bangsa di Indonesia. Pancasila dianggap sebagai dasar negara pada saat proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ideologi ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianggap universal dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini diharapkan dapat menciptakan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke Kak, makasih. Sama Halo Kak, sebelumnya boleh nanya nggak nih? Ya. Ini dengan kakak siapa? Aku Sitaula Sejani dari jurusan sosiologi. Aku mau nanya nih, jika Pancasila itu masih relevan digunakan di Indonesia, kira-kira ada nggak sih contoh yang sesuai dengan real life kita? Kalau menurut aku sih ya, contoh yang relevan sama ideologi Pancasila itu misal kita punya teman di kampus yang berbeda dari bahasanya, asal daerahnya, sukunya, atau kebudayaan. Terus kita berteman sama dia, kita kan punya kebudayaan sendiri ya, punya bahasa sendiri. Terus kalau aku sih secara otomatis tuh mungkin kayak merasa kayak ngebandingin kebudayaan aku sama kebudayaan dia itu, misal kayak kebudayaan aku lebih baik, lebih gini gitu lah. Terus dengan adanya Pancasila ini tuh kita bisa belajar jadi lebih menghargai sama bertoleransi dengan kebudayaan yang teman kita punya gitu loh. Jadi kita tuh nggak menjelekan atau merendahkan kebudayaan dari teman kita yang teman kita punya loh. Terus juga dengan adanya ideologi Pancasila ini tuh kita bisa malah belajar hal baru gitu, punya hal baru dari kebudayaan atau bahasa dari yang mereka punya. Kita jadi bisa lebih mengenal daerah lain, bisa mengenal kebudayaan atau bahasa dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Menurut aku gitu. Oke Kak, makasih. Nah, seru kan? Ternyata Pancasila masih relevan yang digunakan sebagai sistem ideologi di Indonesia saat ini. Mungkin segitu saja diskusi kita pada hari ini. Sampai